Shalom, salam kasih dan salam sehat selalu. Berjumpa dengan saya Yunus Poandi dalam vlog Santo Yakobus Mariso Makassar. Tema renungan kita pada hari ini adalah buah dari dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Definisi dosa dapat kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang berbuat dosa, ia juga melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, banyak sekali kita jumpai buah-buah dari perbuatan dosa manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan 24 dikatakan, pada waktu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka ia merasa malu karena mengetahui dirinya telanjang. Ia juga takut kepada Allah. Waktu Allah berjalan-jalan di Taman Eden, dia bersembunyi di hadapan Allah. Bukannya menghadap Allah dan mengakui pelanggaran yang telah dia perbuat, malah dia menghindar dari hadapan Allah dan bersembunyi. Akibatnya, ia mendatangkan dosa yang baru, yaitu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau telah memakan buah yang kularang itu? Apa jawab Adam? Wanita yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu. Dia bukannya berusaha untuk mengakui kesalahan yang telah ia perbuat, tapi malah melempar tanggung jawab perbuatan dosanya itu dengan menuduh Allah bahwa Allah lah yang menempatkan wanita itu sehingga dia masuk ke dalam dosa. Begitupun dengan si Hawa. Hawa melemparkan tanggung jawab perbuatan dosanya kepada si ular. Maka Allah marah dan mengutuk manusia serta ular tersebut. Bukan hanya itu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Akibat daripada perbuatan dosa itu, maka hubungan manusia yang tadinya erat sekali dengan Allah menjadi terpisah antara manusia dan Allah. Di mana Adam dan Hawa kita ketahui dia dikeluarkan dari Taman Eden. Allah adalah Allah yang sangat penuh kasih. Ia selalu mau melihat umatnya agar terselamatkan, agar semuanya masuk ke dalam kerajaan surganya. Karena itu, walaupun manusia telah berbuat dosa, Allah tetap mau membawa manusia ke dalam kerajaan surga. Hal ini dibuktikan oleh Allah dengan mengirim utusannya Nabi Nuh untuk menyelamatkan manusia dan utusan-utusan yang lain sampai kepada anaknya sendiri, putranya Yesus Kristus Tuhan kita yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Buah-buah dari perbuatan dosa ini dapat juga kita lihat dalam kisah Nabi Daud. Dikisahkan bahwa pada waktu sore hari tanpa direncanakan, Daud berjalan-jalan di atas soto rumahnya, dan di situ ia tanpa sengaja melihat seorang wanita yang sedang mandi.
Bukannya Daud berusaha menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya, malah ia menikmatinya, sehingga mendatangkan dosa yang baru, yaitu dosa persinahan, di mana ia menyuruh prajuritnya untuk memanggil Uria itu, untuk memanggil Betseba, dan akhirnya Betseba mengandung. Karena Daud tidak mau mengakui pelanggarannya, ia malah berusaha bagaimana supaya aibnya, pelanggarannya ini tidak diketahui. Maka ia berusaha untuk menutupinya. Ia memanggil Uria, suami Betseba, dari medan perang untuk pulang, dengan harapan bahwa bila Uria pulang dan Daud membuat mabuk Uria, sehingga Uria bisa tidur dengan istrinya dan istrinya hamil, maka tidak ada orang yang mencurigai si Daud. Tapi harapan si Daud meleset. Justru menimbulkan perbuatan dosa yang baru, yaitu perbuatan dosa pembunuhan. Daud merencanakan untuk membunuh Uria. Singkat cerita, Uria mati di medan perang. Akhirnya Betseba dijadikan sebagai istri Daud. Allah menyayangi Daud, begitupun Dia menyayangi kita, mengasihi kita semua sebagai umatnya. Ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur si Daud agar ia menyadari kesalahannya. Dan waktu Nabi Nathan mengingatkan, menyadarkan si Daud akan kesalahan-kesalahannya, Daud datang kepada Allah, bersujud di hadapan Allah, dan mengakui segala perbuatan dosanya, dan memohon dengan segala belas kasihan Allah agar mau mengampuni dosanya. Allah adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah menyayangi semua umatnya, sehingga Allah mengampuni dosa Daud. Namun bukan berarti bahwa Daud sudah terlepas dari hukuman dosanya. Setiap dosa yang diperbuat oleh manusia, maka itu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang berbuat dosa. Begitupun dengan si Daud. Allah mengutuk si Daud dengan mengatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunan-keturunan Daud. Di dalam kisah tersebut, kita tahu bahwa Absalom, anak Daud, itu memberontak terhadap ayahnya, bahkan mencemari istri-istri ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa, karena selalu ada konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Tuhan memang adalah Tuhan yang Maha Pengasih, tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Karena itu, marilah kita selalu menjadikan firman Allah sebagai pedoman dan inspirasi hidup kita, agar kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.